Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Majelis Ta'lim Samarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang kitab Haditsul Akhlaq, hadis-hadis akhlak yang disusun oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Dan kita tahu bahwasanya sebagaimana pernah kita jelaskan, akhlak adalah salah satu sebab utama seorang untuk mudah meraih surga, ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak pada timbangan seorang mukmin seperti akhlak yang mulia. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana akhlak seorang pedagang, ya, yang seharusnya seperti apa, ya. Karena pedagang bisa jadi dengan perdagangannya memudahkan dia untuk masuk surga, dan sebaliknya bisa jadi seorang pedagang yang berakhlak buruk dengan perdagangannya bisa membuat dia terjerumus dalam neraka jahanam. Bagi yang punya buku silakan buka halaman 392 dan seterusnya. Tadi sudah saya singgung bahwasanya perdagangan bisa merupakan sebab seorang masuk surga, bisa perdagangan atau kalau bahasa Arab adalah tijarah, pedagang namanya tajir, bisa sebab masuk neraka dan bisa juga sebab masuk surga, ya. Ya, bisa sebab masuk surga, bisa juga sebab masuk neraka. Seperti dalam hadis masuk surga, kata Nabi SAW, bersabda, at-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Kata Nabi SAW, pedagang yang jujur, kemudian amanah dan amanah bersama para nabi, kemudian para siddiq dan para syuhada. Ya, hadis ini hadis yang dihasankan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Mustadrak ala Majmu'ul Fatawa, ya. Dan ini adalah ganjaran yang besar. Nabi mengatakan at-tajirus saduqul amin, pedagang yang jujur dan amanah, ya. Menunjukkan ini pedagang jujur amanah ini adalah akhlak yang sangat mulia. Ini tidak semua orang memiliki akhlak seperti ini, ya. Ma'an nabiyyin, maka dia akan dikumpulkan bersama para nabi, was-siddiqin wasyuhada, ya, dikumpulkan bersama para siddiqin dan para syuhada. Tentunya ini tiga kelompok yang sangat luar biasa, para nabi, kemudian para siddiqin dan para syuhada. Ternyata pedagang yang jujur dan amanah dikumpulkan bersama mereka. Ini menunjukkan bahwasanya manzilah, kedudukan pedagang yang amanah, kedudukannya tinggi. Kenapa dikumpulkan bersama orang-orang spesial? Bersama orang-orang spesial. Ini dalil bahwasanya perdagangan bisa menyebabkan seorang masuk surga. Sebaliknya, perdagangan juga yang salah, yang tidak berakhlak, ya, bisa memasukkan orang dalam neraka jahanam. Nabi SAW bersabda, at-tujjar humul fujjar. Ya, at-tujjar humul fujjar. Ya. Para pedagang mereka adalah orang-orang
fajir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pedagang mereka adalah orang-orang fajir. Maka dikatakan, "Qila ya Rasulullah, awalaysa qad ahallallahu al-bai'a?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bala, walakinnahum haddatsu walakinnahum yuhadditsun fayakdzibun." Yuhadditsun fayakdzibun wa yahlifun fayasamun. Nabi mengatakan para pedagang mereka adalah orang fajir. Dikatakan, ya Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Kata Nabi, benar, Allah telah menghalalkan jual beli. Tetapi para pedagang tersebut, ya, mereka sering yuhaddisun, ngomong, mereka berdosa. Mereka bersumpah, mereka berdosa. Ini jadi masalah, ya. Dikata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pedagang adalah orang-orang fajir. Pedagang orang-orang fajir. Ini adalah ancaman yang buruk pada para pedagang, bahwasanya mereka adalah orang-orang fajir. Kenapa ya Rasulullah mereka fajir? Karena mereka, para pedagang itu suka apa? Berbicara, tapi bohong. Kemudian bersumpah, ya, dan berdosa. Ini hadis yang pertama yang menjelaskan tentang bahayanya orang berdagang namun tidak berakhlak. Hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi SAW, inna tujjar yub'atsuna yaumal qiyamah fujjaran illa man ittaqallah wa barra wa sadaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat. Hari kiamat, ya, sebagai orang-orang fajir. Sebagai orang-orang fajir. Orang fajir maksudnya para pendosa. Fajir, ya, orang-orang pendosa yang dosanya buruk, ya. Kecuali yang bertakwa kepada Allah. Kepada Allah. Barra, yang baik, ya, dan jujur. Apa maksudnya bertakwa kepada Allah? Yaitu tidak bertransaksi haram, tidak menjual barang haram, ya. Kemudian yang baik, barra, yang baik maksudnya adalah yang jujur dalam sumpahnya. Karena para pedagang suka bersumpah, begini, ternyata mereka tidak jujur. Kemudian jujur dalam perdagangannya. Baik, ini dalil bahwasanya perdagangan itu adalah, meskipun dia suatu pekerjaan, tetapi pekerjaan tersebut bisa menyebabkan seorang masuk surga dan bisa menyebabkan seorang masuk neraka, ya. Oleh karenanya, di antara tempat yang dibenci oleh Allah adalah pasar. Kenapa? Karena dalam pasar itu banyak orang bohong, pendusta, ngomong, ya, penipu, ya, banyak. Maka bisa jadi orang kalau sudah masuk dalam perdagangan bisa menjerumuskan dia dalam neraka jahanam. Baik. Berikutnya, apa landasan akhlak, ya? Landasan akhlak seorang pedagang, ya. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
arba'un idza kunna fika, ya, idza kunna fika fala 'alaika ma fataka min ad-dunya, fala 'alaika ma fataka min ad-dunya. Hifzu amanatin wa sidqu hadithin wa husnu khaliqatin wa aifatun fi tu'matin. Kata Nabi SAW, 4 perkara jika ada pada dirimu, ya, 4 perkara jika ada pada dirimu, ya, maka jangan khawatir, tidak masalah bagimu, tidak masalah bagimu dunia yang luput dari apa yang luput, dunia yang luput darimu. Apa 4 perkara tersebut? Ya. Yang pertama adalah hifzu amanah, menjaga amanah. Kemudian yang kedua adalah jujur dalam berbicara. Kemudian yang ketiga adalah berakhlak baik. Kemudian yang keempat menjaga diri dengan memakan yang halal. Nah, inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 dasar dari landasan yang harus dipegang oleh seorang pedagang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un idza kunna fika, 4 perkara yang ada pada dirimu. Kalau ada pada dirimu, fala 'alaika ma fataka minad dunya, maka tidak usah khawatir, tidak usah peduli. Dunia yang luput darimu tidak jadi masalah. Ya, apapun di depanmu keuntungan yang besar, kemudian atau apa namanya suatu yang sangat menggiurkan, ya. Pokoknya apapun yang terjadi jangan tinggalkan 4 perkara ini. Apa yang terjadi? Meskipun ternyata gara-gara kau berpegang dengan 4 perkara ini, maka keuntungan lewat, ya, kesempatan hilang. Ya, kata Nabi, jangan peduli, tidak jadi masalah. Allah jamin bagimu. Nabi SAW menjamin bagimu. Yang penting kau pertahankan 4 perkara ini dalam kondisi apapun. Ketika kau melakukan perdagangan, ya, maka jagalah 4 perkara ini, ya. Di antaranya menjaga amanah, jujur dalam berbicara, berakhlak baik, dan menjaga diri dengan memakan yang halal. Inilah insya Allah yang akan kita bahas 4 perkara ini. Karena ini dijadikan dasar oleh Syekh Abdul Razak dalam hadisnya berbicara tentang akhlak pedagang. Ini hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Disahihkan oleh Syekh Albani. Baik, kalau sudah tolong dihapus. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, ya, 4 landasan tadi kita sudah singgung, 4 landasan pegangan para pedagang. Barang siapa yang berpegang teguh dengan 4 landasan ini, maka jangan khawatir meskipun sepertinya luput darinya berbagai macam keuntungan, ya, berbagai macam hal-hal yang menggiurkan, tapi dia tetap berpegang teguh dengan 4 perkara ini, ya. Kita singgung kembali. Yang pertama adalah hifzu amanah, yaitu menjaga amanah. Kemudian yang kedua adalah sidqu hadis, jujur dalam berkata. Kemudian yang ketiga husnu khaliqatin, berakhlak mulia. Kemudian yang keempat adalah aifatun fi tu'mah, yaitu makan yang halal.
Baik. Ini 4 perkara yang harus kita perhatikan, terutama para pedagang dan demikian juga orang-orang yang melakukan pekerjaan ya, yang berkaitan dengan dunia. Maka 4 perkara ini harus dia perhatikan. Apa yang dimaksud dengan menjaga amanah? Yaitu ya dia dalam muamalahnya ya menjaga amanah berkaitan dengan harta orang. Amanah berkaitan dengan transaksi ya. Transaksi, kemudian kepercayaan ya, terutama ketika mengadakan kerjasama ya, maka ini amanah harus dijaga. Betapa banyak orang ketika melakukan kerjasama ya tidak amanah. Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum ba'dhan. Ya, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya banyak orang yang melakukan kerjasama ya dalam perdagangan atau dalam jual beli atau dalam usaha. Ya, banyak di antara mereka menzalimi satu dengan yang lainnya. Ya, tidak amanah, main di belakang atau bikin perusahaan dalam perusahaan ya. Kemudian sudah dikasih amanah ternyata dia kembangkan sendiri tanpa dengan persetujuan yang lainnya. Intinya dia tidak amanah. Dia tidak amanah dalam menjalankan usaha ya. Maka seorang harus hati-hati dalam hal ini. Kata Allah tadi, betapa banyak orang yang melakukan kerjasama menzalimi satu dengan yang lainnya. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, wa qalilum mahum, dan mereka cuma sedikit. Mereka cuma, dan sudah banyak kejadian orang seperti ini. Mereka tidak amanah ketika mereka melakukan kerjasama ya. Mereka tidak amanah ya. Kerjasama dalam, apalagi kalau kongsinya semakin banyak orang, misalnya ada 5 orang kerjasama dalam buka perusahaan, dalam buka perdagangan, dalam buka usaha, dalam buka restoran dan yang ternyata ada yang tidak amanah. Ketika ada yang tidak amanah, maka bisa jadi perusahaan tersebut berjalan tidak lancar. Maka seorang berusaha menjaga amanah ya. Dan ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kemudian ingat, amanah ya. Seorang tetap amanah meskipun kepada orang yang berkhianat kepadanya. Orang yang berkhianat kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, ya, addil amanata ila man i'tamanaka. Wala takhun man khawanak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikanlah amanah kepada pemiliknya. Tunaikan amanah kepada pemiliknya. Dan perhatikan, dan jangan engkau berkhianat kepada orang yang berkhianat padamu. Pada orang yang berkhianat kepadamu. Jadi Nabi ingatkan, dalam kerjasama atau dalam jual beli, ada saja orang berkhianat kepadamu. Nah, kalau ada orang berkhianat kepadamu, jangan kau balas khianatnya dengan berkhianat pula. Ada orang berkhianat kepadamu, kau berhak untuk menuntut hakmu, boleh menuntut hakmu. Tapi kau balas khianatnya dengan khianat, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, adil amanatah, sampaikanlah amanah. Lihatlah akhlak yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul, maka banyak orang-orang Quraisy menitipkan barang-barang berharganya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, emas, perak dan barang-barang berharga, dan mereka tidak menitipkan kepada Nabi kecuali karena mereka tahu Nabi adalah orang yang terpercaya. Bukankah Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi, beliau diberi gelar dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Gara-gara itulah orang-orang Quraisy menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi SAW. Dan itu berlanjut setelah Nabi diangkat menjadi seorang nabi dan berdakwah, mereka mulai memusuhi Nabi SAW. Tetap mereka nitipkan barang-barang kepada Nabi SAW. Ini perkara yang menakjubkan. Sampai akhirnya ketika Nabi berhijrah. Nabi berhijrah diam-diam tanpa sepengetahuan orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi berhijrah dan banyak barang titipan di rumah Nabi SAW. Nabi berhijrah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah Nabi bawa lari barang-barang berharga tersebut? Jawabannya tidak. Padahal mereka berkhianat kepada Nabi SAW. Nabi tidak membawa lari barang-barang tersebut.
Tetapi Nabi menugaskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu untuk belakangan berhijrah. 3 hari lamanya untuk mengembalikan barang-barang tersebut. Berarti yang dititipkan kepada Nabi banyak. Ali mengembalikan barang-barang titipan kepada Nabi SAW. Nabi tidak bawa kabur barang-barang tersebut. Inilah ya, wala takhun man khanak ya. Jangan kau berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu. Ada sebagian orang, kalau dia jujur saya baik sama dia, tapi kalau dia berkhianat saya akan khianat kepada dia. Ini tidak boleh. Dia baik, kita baik sama dia. Kalau dia berkhianat kita waspada. Jangan kita balas khianatnya dengan khianat pula, tidak boleh. Kita boleh nuntut hak kita, tapi jangan berkhianat kepadanya. Dan saya ingat ini masalah besar, masalah amanah, terutama yang kerjasama ya. Sebagian orang dikasih kepercayaan misalnya sama perusahaan. Hendaknya kau mengadakan barang atau beli barang, terus dia bermain di situ. Bermain dia apa istilahnya, markup ya. Dinaikkan harga barangnya, laporan kepada atasan padahal dia dapat barang dengan harga lebih murah. Dia tidak amanah namanya. Dia angkat harga barangnya kemudian dilaporkan kepada perusahaan sehingga dia untung. Atau dia bikin perusahaan palsu ya, perusahaan padahal tidak ada perusahaan tersebut, dia bikin atas nama dia bikin capnya seakan-akan barang-barang dari dia, ternyata dia ngambil dari orang. Kecuali perusahaan bilang silakan kau ambil untung, nggak jadi masalah. Tapi sekarang kau adalah wakil dari perusahaan, maka tugasmu hanya membeli dan menjual. Kau tidak boleh ambil untung dalam hal tersebut. Kalau kau ambil untung di belakang, itu namanya tidak amanah. Tidak amanah. Seperti seorang diberi amanah untuk menjalankan usaha. Kemudian dijual barang. Tapi di tengah menjalankan usaha tersebut, hanya dijual di pihak yang lain. Jual pihak yang lain, diam-diam tanpa pengetahuan pemilik perusahaan, dia jual lagi barang kepada yang lain tanpa, ini memang tidak amanah ya akhi. Ini semua adalah makan yang haram, dan pada hari kiamat kita akan repot pada hari kiamat karena masalahnya bukan masalah ringan ya. Kata Nabi SAW, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun. Sungguhnya darah kalian haram, tidak boleh ditumpahkan. Harta kalian haram, tidak boleh kalian ambil ya, ambil harta saudara kalian. Ya, tidak boleh. Haram hukumnya. Ya. Apalagi kita kemudian berkhianat ketika mengadakan usaha bersama kawan-kawan kita. Oleh karena hati-hati, harus menjaga amanah. Kemudian akhlak yang kedua adalah jujur dalam berkata. Ya. Rasulullah SAW bersabda ya, tentang jujur dalam berdagang. Ya. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Kemudian kata Nabi SAW, wa idza ya sadaqa wa bayyana burika bai'ihima wa in kadaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Ya, kata Nabi SAW, jika kedua pedagang tersebut jujur, jika kedua pedagang atau yang melakukan transaksi jujur, baik pembeli maupun dua yang melakukan transaksi, kedua pelaku transaksi jujur dan menjelaskan maksudnya menjelaskan aib barang misalnya, ya, menjelaskan model pembayaran misalnya, jujur, dia tidak bohong-bohong. Yang penjual menjelaskan aib-aib barang ini, barang ini ada aibnya begini, ada ininya. Yang membayar ya dia bayar, apakah dia akan bayar dengan hutang, apakah dengan kontan, kalau dia hutang berapa kali, dia jujur, dia tidak bohong-bohong ya. Dua-duanya jujur. Burika fi bai'ihima, maka diberkahi transaksi tersebut ya. Namun jika bohong, jika dusta dan menyembunyikan, maka dihapus keberkahannya. Ini hadis yang menjadi patokan kita ikhwan, yang penting adalah keberkahan, yang penting barokah. Sedikit barokah lebih daripada banyak, ternyata tidak barokah ya. Maka seorang kalau jualan dia harus jujur ya, harus jujur. Misalnya seorang penjual mobil bekas, ya. Dia beli mobil bekas, mungkin dia ditipu sama orang. Dia ditipu sama orang, maka saya ditipu sama orang. Setelah dia beli, orang penjualnya sudah kabur, dia tidak bisa kembalikan. Ketika dijual sama orang lain, jangan dia bohong.
Jangan kemudian dia berdusta kepada pembeli. Jadi kan saya sudah dustai, bisa juga dustai orang. Enggak. Harus jujur. Ini mobil ada kekurangannya begini, kilometernya sekian. Ya. Sebagian orang kilometernya dirubah, subhanallah. Ya, saya baru tahu dari para penjual mobil, ternyata kilometernya misalnya sudah 50.000 kilo, dia bisa rubah menjadi 10.000. Ada alatnya, ada caranya dirubah. Sehingga orang berbeli, masih 10.000 kilo. Masih bagus nih mobil, masih muda, meskipun sudah tua, tapi ternyata kilometernya masih dikit, jarang dipakai. Orang terpedaya. Ya. Orang terpedaya. Ya. Kemudian misalnya sudah pernah tabrakan, dia tidak jelaskan, tanya sudah pernah tabrakan, tidak ada, periksa saja. Emang orang yang tidak teliti, tidak pandai dalam memeriksa mobil, dia tidak ada masalah. Ternyata dalamnya bekas tabrakan. Ini adalah kedustaan. Ya. Hati-hati. Bahkan kalau tidak ditanyakan, kita harus jelaskan sifat barang tersebut. Jangan nanti periksa sendiri. Enggak. Kalau ada di situ aib yang ternyata mempengaruhi harga barang, harus kita jelaskan. Meskipun dia tidak tanya, itu suatu kewajiban. Ya. Makanya dia mengatakan, wa in sadaqa wa bayyana. Kalau jujur dan menjelaskan. Ini tuh berat bagi seorang, ya, seorang berat. Makanya benar kata Nabi SAW, at-tujjar humul fujjar. Para pedagang itu adalah orang-orang yang fajir. Kenapa? Karena mereka banyak di antara mereka tidak jujur. Kenapa tidak jujur, ikhwan? Karena orang-orang, ya namanya harta, dia ingin untung banyak. Dia ingin untung banyak. Manusia punya kodrat suka dengan harta yang banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu terhadap harta kecintaannya sangat tinggi. Sehingga ketika dia ingin meraih harta yang banyak, dia jualan dengan dusta, ya. Ada aib-aib tidak diceritakan. Nah, kalau dia ceritakan, dia tahu mungkin harga mobil yang harusnya 500 juta bisa turun menjadi 300 juta dan 200 juta banyak. Maka dia sembunyikan. Ini bahaya. Akhirnya apa? Kalau dia bohong, keberkahan dicabut. Apa maknanya keberkahan dicabut? Uang yang didapatkan tersebut tidak berkah. Uang yang didapatkan tersebut bisa mengantarkan dia kepada kemaksiatan. Uang yang didapatkan tersebut ya bisa hilang dengan hal yang tidak bermanfaat, ya. Atau dia sakit, atau anaknya sakit, atau istrinya sakit, atau istrinya selingkuh, atau anaknya nakal. Kenapa? Dia dari hasil yang tidak berkah meskipun di depan mata dia banyak, ya. Maka jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak tapi tidak diberkahi. Maka seorang dalam berdagang dan melakukan transaksi, bagaimanapun dia harus jujur. Jangan dia membohongi, ya, orang lain. Kata Nabi SAW, "Man ghasyana falaysa minna." Rasulullah SAW pernah ketemu seorang menjual makanan. Kemudian Rasulullah kelihatannya makannya bagus. Kemudian Rasulullah masukkan tangan, ternyata dalamnya ada basah, ya. Rasulullah bertanya, "Kenapa ini?" Kata dia, "Asabatu sama, ya, kena hujan." Rasulullah ingatkan, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang bohong, tidak jujur, maka bukan dari kami. Dan ini menunjukkan ghish, dosa besar. Ya, kenapa? Karena membohongi orang untuk mengambil harta orang secara haram. Ya. Ya, para ulama aja mengatakan kita kalau di masjid tidak boleh pakai sendal orang tanpa minta izin, apalagi kita ngambil barang orang dengan cara yang haram, tidak boleh. Ya, nggak boleh. Yang pinjam sendal orang harus ngomong. Tentang dia datang ke masjid pakai sendal dari kulit, kemudian dia tidak mau sendalnya terkena air, maka dia pakai sendal jepitnya orang. Jadi orang tidak boleh minta izin. Ya, orang tidak suka sendalnya basah-basah. Dia mau sendalnya tidak basah, sendal orang dia basah-basahin. Tidak boleh. Pinjam aja minta izin, apalagi ngambil barang dengan cara yang haram. Sebagian orang saya lihat dia jual misalnya buah-buahan ditaruh dalam plastik di dalam ember, ya. Kemudian plastiknya dinaikin sehingga taruh barang cuma sedikit di atas, kelihatannya penuh satu ember. Ternyata plastiknya diangkat sehingga barang-barang cuma di atas. Jadi plastiknya ngapung di atas dalam ember ngapung. Orang lihat, Masya Allah banyak. Ketika diangkat ternyata cuma sedikit, ya. Banyaklah hal-hal. Atau misalnya jual barang di atasnya bagus-bagus buahnya, di bawahnya buruk. Ya itu tadi, man ghasyana falaysa minna. Ya. Barang siapa yang curang maka bukan dari golongan kami, tidak berkah, ya. Kemudian di antaranya Nabi SAW bersabda misalnya dalam hadis, salasatun la yukallimuhumullah, ya, wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum azabun alim. Di antaranya al-munafiq sil'atahu bil halif al-kadhib.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan yang Allah tidak akan bicara dengan mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan melihat mereka pada kiamat. Allah tidak akan mensucikan mereka pada hari kiamat, dan bagi mereka azab yang pedih, dosa besar. Jadi ada hukuman, Allah tidak ngomong dengan mereka, Allah tidak melihat mereka dengan pandangan rahmat, Allah tidak mensucikan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih, ya. Azab yang pedih. Siapa 3 golongan tersebut? Di antaranya al-munafiq sil'atahu bil halifil kadzib, yang melariskan dagangannya dengan sumpah dusta. Ya, hati-hati ya. Bagian pedagang, Masya Allah, kalau sudah jualan, sumpah sana, sumpah sini, yang penting dagangannya laris. Demi Allah, ini untungnya cuma sedikit. Ya. Demi Allah, saya cuma jual harga modal. Saya tidak ambil untung harga modal, yang penting saya kembali modal. Bohong, padahal dia dapat untung. Ya. Seperti mengatakan, oh ini barang, ini baru datang hari ini, padahal sudah 2 hari yang lalu. Ya. Oh ini asli, padahal KW7 ya. Bohong. Bukan KW1, KW7 lagi malah. Ya, ini asli, bohong. Ya. Dan banyak orang-orang, makanya tadi tempat yang kita isi oleh Allah adalah apa? Pasar, karena banyak orang dusta di situ. Banyak orang dusta di situ. Rasulullah SAW mengatakan, iyyakumul kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hatilah kalian dengan dusta, karena dusta itu ya mengantarkan kepada kefajiran, dan bahkan kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Ya akhi, dusta saja untuk menyenangkan orang tidak boleh. Ya. Wailun summa wailun summa wailun liman haddatsa fayakdzibu liyudhika bihin nas. Wailun lahu, celaka bagi orang yang dia berbicara, dia dusta untuk membuat orang tertawa. Dia ngomong, dia bohong, buat orang tertawa, cerita bohong. Oh, saya pernah begini padahal bohong, saya pernah ketemu orang begini ternyata bohong. Sehingga orang tertawa. Padahal dia bikin senang orang. Dia dusta untuk kesenang orang. Kata Nabi, wailun lahu, celaka dia. Bagaimana lagi dusta untuk ngambil harta orang. Oh ini demi Allah, sumpah dia enggak ragu-ragu. Tadi al-munafiq sil'atahu bil halifil kadzib. Dia berdusta supaya dagangannya laris. Tadi dengan mengatakan, oh saya modal cuma sekian, ini cuma sekian, bohong. Oh keuntungan cuma sekian persen. Intinya dia berdusta agar barang-barangnya laris. Dan ini juga hati-hati, bagaimanapun Anda berdagang jangan dusta. Ngomong sejujurnya. Tadi kata Nabi SAW, fala alaika ma fataka minad dunya. Kalau ada 4 perkara dalam dirimu, ya, kau lakukan, kau jaga ketika melakukan transaksi, maka jangan peduli meskipun dunia hilang darimu. Jangan khawatir, Allah telah menjamin, Nabi SAW telah menjamin. Kau akan tenang di dunia, dan apalagi di akhirat, meskipun kelihatannya keuntungan banyak yang hilang. Ya, sebagian orang datang sama saya, Ustaz, ini ada perangan Ustaz, begini. Saya dapat untung banyak Ustaz kalau begini. Itu boleh enggak? Melanggar peraturan enggak? Iya, Ustaz, ini enggak boleh, Ustaz. Ini ya, sudahlah. Dia mau saya bilang halal. Ya, saya bilang halal. Muskilah hari kiamat nanti, problem besar bagi saya. Ya. Saya bilang enggak boleh ya. Kelihatannya keuntungan depan mata luar biasa, tapi kalau haram ya, maka harus ditinggalkan ya. Baik, kita akan bahas yang terakhir. Ifatun fi tu'mah. Di antara perkara yang harus diperhatikan oleh seorang ifatun fi tu'mah, yaitu makan yang halal ya. Kenapa Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Kata Nabi SAW, ya, seluruh semua daging yang tumbuh dari hasil haram, ya, maka api neraka lebih utama baginya. Ini ancaman yang berat ya ikhwan. Kita makan dari hasil yang haram. Hati-hati ya. Bohongin orang, ngerjain orang, nipu orang ya. Berusaha seorang makan dari hasil yang halal. Ya, berusaha makan dari hasil yang halal. Ragu-ragu kita tinggalkan. Ini hasil ragu-ragu kita tinggalkan. Kalau kita yakin halal, maka
kita makan. Di antara ancaman Nabi SAW demikian, ya. Semua daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka api neraka lebih utama baginya. Oleh karenanya, diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, jika dia punya budak yang bekerja, ya, kemudian Abu Bakar makan dari hasil kerjaan budak tersebut, ya. Ternyata suatu hari budak tersebut bawa makanan, kasih Abu Bakar. Abu Bakar makan. Budak ini cerita, "Wahai Abu Bakar, ini yang saya berikan kepadamu adalah hasil saya pura-pura jadi dukun pada zaman dulu, ya. Saya pernah pura-pura jadi dukun. Kemudian, padahal saya bukan dukun, saya pura-pura jadi dukun. Kemudian saya ambil uang dari orang tersebut. Inilah makanan yang saya berikan kepadamu." Ya, ketika Abu Bakar tahu ternyata ini hasil yang haram, Abu Bakar kemudian memuntahkan makanan tersebut. Tidak mau ada sedikit makanan yang haram yang dia makan. Ya, dan ini wara' dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian antara hal yang perlu kita perhatikan juga, ya, tentang hadis yang masyhur, ya, tentang seorang yang bersafar sudah yutilu safar asy'ad akbar yamuddu yadayhi ila sama, sudah bersafar panjang, kemudian rambutnya semerawut, mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa ya Rabbi, tetapi tidak dikabulkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mat'amuhu haram. Wa mat'amuhu haram. Wa mashrabuhu haram. Wa malbasuhu haram. Wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanannya haram. Haram. Minumannya haram. Pakaiannya haram. Ya, haram. Kenyang dengan haram. Bagaimana mau dikabulkan doanya? Ya, hati-hati. Oleh karena yang datang dalam riwayat yang dhaif di Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ditanya kenapa Anda doanya selalu dikabulkan, maka ia mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Atib mat'amak takun mustajabat da'wah." Makan dari harta yang halal, maka niscaya kau mudah dikabulkan doanya. Ini perkataan para salaf, ya, meskipun datang dalam riwayat yang dhaif, tapi para salaf mengatakan itu makna yang benar. Orang yang menjaga diri dari makanan yang haram, dia selalu makan yang halal, maka doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya mudah dikabulkan. Kenapa? Dia menjaga dirinya. Karena ini kelaziman daripada mafhum mukhalafah dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan kebalikannya, ya, kalau hadis ini menunjukkan orang yang makan haram, minum haram, pakaiannya haram, kenyang dari haram, doanya sudah dikabulkan. Berarti kelazimannya, kebalikannya, kalau dia makannya halal, minumnya halal, pakaiannya halal, kenyang dari halal, doanya mudah dikabulkan. Ini sudah keren-keren, Masya Allah, pakaiannya keren, jamnya keren, kemudian tasnya keren, Masya Allah. Jilbabnya mantap, ternyata semua dari hasil yang haram. Ya. Makannya mantap, udah gemuk yang haram. Muskilah, repot kalau begitu. Oleh karenanya, ya, seorang waspada, dia berusaha menjaga dirinya, jangan saya makan yang haram. Ya. Apapun yang terjadi, 4 landasan ini peganglah. Ya. Yang terakhir, husnu khaliqatin, berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Kenapa perlu diingatkan hal ini? Syekh Abdul Razak menjelaskan dalam kitabnya, karena kalau orang sudah masuk dalam dunia dagang, dia akan berinteraksi, akan melihat, ya, dan berinteraksi dengan orang-orang yang berakhlak buruk. Maka bisa dia terpengaruh. Biasa dia terpengaruh. Tadinya dia lisannya baik, murah senyum, jujur. Begitu dia masuk di pasar, ikut misalnya jualan mobil atau jualan buah-buahan atau jualan apa, masuk dalam jualan hewan, macam-macam, dia masuk perdagangan. Dia ketipu, dia dibohongi, kemudian dia melihat orang maki-maki, kemudian dia sering lihat. Ini yang sering dia lihat, interaksi dengan orang-orang seperti ini, lama-kelamaan masuk dalam dirinya. Maka mulai berbicara kotor. Dia suka mencela, mencaci,
bohong ya. Kenapa? Karena dia berinteraksi orang seperti itu. Ya. Dan itu bisa mempengaruhi dirinya, maka waspada, waspada. Karena orang kalau berdagang ya, maka dia waspada jangan sampai kejebak dengan akhlak yang buruk gara-gara dia sering lihat orang seperti itu. Jadi hal biasa baginya. Orang kalau tiap hari ketemu orang suka bohong, ya dia bahkan suka dibohongi. Lama-lama dia juga suka bohong. Ya, dia bohongin orang juga, dia sering biasa. Jadi bagi dia hal biasa. Lihat orang depan dia suka maki-maki, mencela-mencela, lama-lama dia juga terbiasa ya. Saya pernah ketemu dengan kawan dia punya masuk dalam satu dunia perdagangan tertentu ya. Dia bilang, Ustaz, ya. Semua yang masuk di situ boleh saya katakan mungkin 90% bajingan. Wah, gitu, ngeri sekali, Pak. Iya, yang 10%, 90% bajingan. 10% baru belajar jadi bajingan. Pemain baru ya. Intinya itu perdagangan yang mengerikan. Dunia perdagangan barang tertentu, komoditi tertentu yang mengerikan. 90% semuanya bajingan, terus yang 10% baru belajar menjadi bajingan. Waliyadzubillah ya. Ya orang kalau sudah hatinya kotor, ya, menipu orang, tidak aman, akhirnya terus terbawa jadi sajiyah, menjadi akhlak dia, perangai dia, dan itu berbahaya ya. Tadi hati-hati, pedagang bisa masuk surga, pedagang bisa masuk dalam neraka jahanam. Baik, kita akan sebutkan beberapa akhlak yang harus diperhatikan. Beberapa akhlak penting yang harus diperhatikan oleh para pedagang ya. Di antaranya yang ini datang dalam hadis-hadis seperti mudah dalam transaksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallah imra'an samhan idza ba'a samhan idza ba'a idza ishtara ya. Samhan idza ba'a idza ishtara idza iqtada ya. Samhan idza qada. Apa artinya? Semoga Allah merahmati seorang yang mudah dalam membeli, menjual, menagih, membayar hutang. Ya, ini di antara akhlak mulia yang banyak hilang dari para pedagang. Agar pedagang-pedagang kita berkah, maka seorang mudah dalam samhan idza ba'a, kalau dia menjual mudah, idza ishtara, kalau dia membeli juga mudah, idza qada, ya, kalau dia menagih hutang juga mudah, wa idza qada, kalau dia bayar hutang juga mudah, ya. Maksudnya apa? Ya kalau dia dapat untung, dia jual barang. Ternyata dia dapat untung, udah lepasin aja. Ya, enggak usah kemudian dia harus untung sekian, tidak boleh kurang. Yang penting dia tidak rugi, dia sudah ada untung, insyaallah dia menyenangkan orang beli dengan harga yang menyenangkan dia, kemudian dia bisa jual barang yang lain lagi. Jangan tamak ya. Ya, selama menyenangkan orang, jangan pokoknya untung saya harus sekian persen, harus 500% misalnya ya. Ya akhi, jual mudah aja. Misalnya kita jual barang, ini barang harganya misalnya jual mobil 400 juta. Ada yang tawar 350. Kasih aja lah. Enggak usah kita tanda, saya tidak mau turun. Tetap 400 juta, 1 rupiah pun saya enggak bakalan turunkan. Ada orang seperti ini, harga berapa? 100 ribu. 95 ya enggak. 97 enggak, 99 enggak, 100 ribu enggak mau turun sama sekali. Sudah ini enggak bisa, tapuannya sekian. Ya kalau Anda dapat untung, sudah jual aja. Anda dapat untung apa 2.000, 5.000 tidak ada pengaruh, sudah lepasin aja. Ya. Orang udah tawar, kita senang dia senang. Kecuali kita rugi, kalau rugi jangan dilepas. Itu sama untung, ya udah lepasin aja. Ya. Jadi jualan juga mudah. Ya. Orang tawar, kita sudah untung, misalnya kita modal 50.000, sudah untung 30.000, udah lepasin aja. Enggak, modal 50 jual 150. Orang taruh 150 enggak. Ini namanya tidak samhan idza ba'a.
Rasulullah SAW menyuruh kita samhan idza ba'a, jual mudah, jangan persulit. Sama samhan idza istara. Kalau kita beli juga jangan kita tawarnya terlalu parah ya. Jangan tawar sistem Yahudi terlalu parah ya. Ya, orang, ini berapa Mbak? 10.000, 3.000 ya. Iya, 10.000 ya 3.000 ya ukhti. Ya. Ada orang seperti itu, dia bakal tenang. Saya punya teman dulu pandai nawar, kata dia. Tenang Firanda, saya yang tawar. Saya sudah terima, saya sudah ridho. Misalnya dibeli harganya 100.000, saya ridho. Tenang, tunggu dulu, saya tawar dulu. Dia mau tawar jadi 70, jadi 50. Saya ngeliat saja nggak tega, orang itu nawar luar biasa. Enggak. Pokoknya ribut ya Allah. Sudah, beli aja udah. Ya saya juga senang, saya tidak merasa dirugikan, dia juga senang. Sambat idza stara, kalau beli yang mudah saja ya. Sampai ada seorang ibu-ibu kemudian jual barang berapa? Mbak 10.000, 3.000 ya. Kalau nggak mau niat beli jangan tawar 3.000. Ya mungkin dia modalnya 5.000 kemudian tawar 3.000 ya. Ya kan namanya usaha enggak, tapi kita kalau kita tahu ini bukan sedang ditipu, masuk akal kita harga barang, ya dia kan menjual barang karena pengen cari untung. Kalau kita ada uang, apa saja kita beli, nggak ada masalah. Samhan idza stara, mudah saja kita. Ya. Jangan kita bangga saya yang tawar. Kalau saya tawar itu dia untung paling cuma 5%. Jangan ya sudah. Saya tahu harga kok. Udah, dia mau cari untung. Udah kasih untung sama dia. Ya. Kita juga insya Allah dimudahkan oleh Allah. Allah kasih kita rahmat. Allah merahmati orang yang mudah menjual, mudah juga untuk membeli. Nggak usah tahan-tahan terlalu berat tamak yang enggak mau beli dengan harga yang murah, dengan harga barang yang paling bagus dengan harga yang termurah. Ya jangan ya. Yang penting ente sudah dapat senang barangnya bagus, harganya oke, lepasin aja, enggak ada masalah. Kemudian samhan idza qtada, demikian juga kalau nagih, idza qtada, kalau nagih juga dia memudahkan orang misalnya orang tidak mampu bayar, ya sudah nanti aja ya. Kemudian atau dia sudah bayar sebagian saja ya. Demikian juga samman idza qada, kalau dia bayar hutang juga dengan baik ya. Kalau kita sudah berkredit sama orang, kita berusaha sesuai dengan janji tersebut. Bahkan kalau kita bisa bayar sebelum waktunya itu yang terbaik. Bayar sebelum waktunya itu yang terbaik. Jangan sampai orang kejar-kejar kita. Kita harus jujur dari awal. Kalau kita nggak punya kemampuan, bilang saya nggak punya kemampuan kecuali bayar 2 tahun. Saya nggak punya kemampuan. Yang kita bilang, oh insya Allah bisa setahun, kalau kita nggak mampu. Akhirnya kita dikejar-kejar. Akhirnya kita tidak pandai dalam membayar. Ya. Atau sebagian orang, dia sudah punya uang untuk bayar, tapi dia simpan-simpan, dia pegang-pegang untuk beli yang lain. Berarti orang ini tidak benar dalam membayar hutangnya. Di antara akhlak yang mulia bagi pedagang, samhan idza ba'a, samhan idza istara. Kalau beli mudah, kalau jual juga mudah. Kemudian juga, tadi sudah kita singgung juga, adalah di antara akhlak yang mulia adalah memberi kelapangan dalam menagih hutang. Ya. Kata Nabi SAW, man anzara mu'siran au hatta anhu azalahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menunda orang yang sulit, dan siapa yang memberi penundaan tagihan bagi orang yang sulit, yang susah, atau menjatuhkan sebagian hutangnya, maka Allah akan naungi dia pada hari kiamat kelak. Allah naungi dia pada hari kiamat. Ya. Jadi kata Nabi SAW, man adzara mu'siran, kalau seorang lagi nagih, orang jual beli, kita pedagang, orang utang sama kita ya. Kita buka kredit, orang beli barang. Akhirnya kita pas nagih, dia kesulitan. Kita tahu dia sulit. Dia bukan nakal, dia bukan kita tahu dia baik. Jadi orang taat, kebetulan dia sulit, biasanya dia bayarnya lancar. Kali ini nggak lancar karena musim pandemi atau yang lain. Kita tahu kondisinya demikian. Kita tunda, kita dapat pahala. Atau kita bilang, sudah, kamu punya berapa? Ya, saya tidak bisa lunasi. Saya baru bisa bayar 70%.
Saya nggak bisa 30% nanti. Ya sudah, kita punya dua kemungkinan, 30% nanti aja atau kita bilang sudah 70% aja. 30% saya maafkan. Orang seperti ini kata Allah adzallahullahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adzallahullahu yaumil qiyamah. Allah akan beri naungan dia pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim ya. Allah akan beri naungan baginya pada hari kiamat, di hari di mana matahari diturunkan dalam jarak 1 mil, di mana orang berkeringat dengan luar biasa, panas matahari yang sangat luar biasa. Ada orang yang dinaungi oleh Allah, yaitu pedagang yang baik. Dia tagih kalau nggak punya uang, dia bilang nanti aja nggak apa. Atau dia bilang udah bayar sebagian aja, nggak usah seluruhnya. Sisanya saya maafkan. Kemudian yang akhlak yang berikutnya yang disebut juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menerima jika pembeli membatalkan jualan, pembeli mengembalikan barang. Ya, kata Nabi SAW, man aqala musliman aqalallahu asratahu yaumal qiyamah. Aqala artinya jadi begini, namanya perdagangan, kan kata Nabi al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Bahwasanya pembeli dan penjual masih dalam majelis khiyar, yaitu boleh membatalkan, boleh merubah, boleh ganti barang meskipun sudah transaksi, selama mereka belum berpisah. Misalnya seorang beli di toko, dia beli sama penjual sekian. Dia belum keluar dari toko itu, masih di situ. Dia bilang, maaf Pak, saya rubah, saya nggak jadi. Ya. Itu masih boleh selama belum berpisah. Ya. Tapi kalau sudah pergi, sudah jauh, sudah 2 hari berikutnya, maka tamal bai. Jual barang sudah selesai. Tidak bisa namanya pengembalian lagi. Kecuali kalau ada aib. Ya. Ini seseorang, dia melakukan transaksi dengan kita misalnya. Pembeli, beli barang. Dia beli sepeda kita, lagi musim sepeda misalnya. Atau dia beli mobil kita. Kemudian 3 hari berikutnya, dia telepon, wahai fulan, aduh saya kayaknya nggak jadi beli deh. Boleh nggak saya kembalikan barang kamu dan kamu mengembalikan uang saya? Kenapa ada aibnya? Nggak ada aibnya. Terus kenapa? Saya ada kebutuhan yang lain. Boleh nggak? Hukumnya kita boleh menolak. Enggak, sudah jual beli kok, sudah selesai. Dan itu hukumnya boleh. Tetapi syariat membuka pintu memaafkan. Kita tentu, kita sudah mau uang ini untuk modal dan yang lainnya. Kemudian dia mengatakan, saya ingin, dan barang kita masih seperti waktu kita jual. Atau dia minta kembalikan, tidak ada masalah. Kalau kita punya hati yang lapang, kita bilang, sudahlah. Kembalikan barang saya, kembalikan uangnya. Nah, orang yang melakukan ini, pedagang yang seperti ini, kata Nabi SAW, aqalallahu asratahu yaumal qiyamah. Maka Allah akan maafkan dosa-dosanya pada hari kiamat. Asrah itu tersungkur jatuh. Asratahu, dia tersungkur jatuh. Harusnya dia tersungkur jatuh di neraka, Allah maafkan dia. Allah angkat dia tidak jadi tersungkur. Kenapa? Karena dia dulu memaafkan orang. Orang berat ya, orang sudah beli barang dikembalikan. Kecewa kita. Tetapi kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala lapang dada, maka Allah akan menyelamatkan dia pada hari kiamat. Allah akan maafkan dosa-dosanya. Luar biasa. Jadi ternyata dari pemaparan ini kita tahu bahwasanya sebenarnya perdagangan adalah hal-hal yang bisa memasukkan orang dalam surga, bisa mendatangkan pahala yang besar, dan sebaliknya perdagangan juga bisa kalau salah cara pelaksanaannya bisa menjerumuskan orang ke neraka jahanam. Inilah 4 perkara, saya ulangi hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atun idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. 4 perkara kalau ada pada dirimu, ya, maka tidak usah peduli dengan dunia yang luput darimu. Hifdzu amanah, kau jaga amanah, sidqu hadis, jujur dalam berkata, husnul khaliqatin, akhlak yang mulia, aifatun fi ta'mah, makan yang halal. Kalau 4 perkara terkumpul pada dirimu, ya, kau jaga apapun yang terjadi, mau transaksi sebesar apapun, mau transaksi dengan siapapun, dalam kondisi 4 ini kau jaga, maka fala 'alaika ma fataka minad dunya, maka jangan peduli dengan dunia yang luput darimu. Artinya apa? Nabi menjamin bahwasanya meskipun luput sekarang Allah akan ganti. Cepat atau lambat, di dunia atau di akhirat. Ya. Jangan terpedaya dengan untung yang banyak, ternyata kau harus tidak amanah, kau harus bohong, kau harus maki-maki berakhlak buruk, kau harus makan yang haram, meskipun keuntungan banyak, tidak ada berkahnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga para ikhwan dan akhwat yang masuk dalam dunia perdagangan bisa menjadi para pedagang yang amanah dan dikumpulkan oleh Allah pada kiamat bersama an-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada.
bersama para nabi, bersama para siddiqin dan para syuhada. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja kepada para ikhwan dan akhwat Majelis Ta'lim Samara. Kajian kita pada kali ini insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya masih tentang hadis-hadis akhlak dengan tema yang berbeda insyaallah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.